Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Kamu dan Dia. Dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Entah kamu yang Pisces atau dianya yang Pisces. Oke. Karena itu jadi pembacaannya bisa terbolak-balik. Oke. Dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tonton, ini bakal berlaku, ya. Dan kalau kamu yang counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara psikologi, tarot, ataupun bersyat secara Hindu, ya, atau astrologi Vedic. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Pisces. Ada love, wow, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Dan di bottom yang ketiga, karmic relationship, reading, trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Dan di the bottom of the deck-nya ada sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oke. Oke, untuk Pisces, ya. Ada rasa yang nyesekin banget di dada. Justru terjadi saat kamu meninggalkan hal yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu, juga membuat kamu kehilangan siapa diri kamu. Ya, kamu membuat diri kamu itu tahu kalau selama ini kamu banyak memilih sesuatu hal yang salah, terlalu egois, ya. Oke, kita lihat dulu oracle keduanya. Regeneration, ada clean it up, no place like home, di the bottom of the deck ada new life. Oke, seseorang sebenarnya sangat excited, bisa dia memilih hidup yang baru, entah dia memilih berpisah dari orang yang dia kasihi. Namun ternyata saat dia berpisah, menjalani hidup yang baru dengan orang lain, misalnya gitu ya, justru dia ngerasakan tidak hidup, dia ngerasakan tidak bahagia, dia ngerasakan dia nggak ibaratnya kayak sesuatu, ada hal yang kurang, ngeganjal, namun dia nggak tahu itu apa, sampai dia menyadari dengan semua kesalahan yang dia buat, ya. Kesalahan ini bikin nggak ada habis-habisnya penyesalan, ya. Kayak udah berantakin semua rumah dan ternyata udah tiap hari coba bersihkan, ada aja yang kurang, ada aja yang terlewati. That's it, ya. Karena begitu banyak mess yang kita buat sesuatu hal itu berantakan, atau rumah kita nggak akan pernah sadarnya kalau itu sangat berantakan sampai kita coba untuk ngebersihinnya. Apalagi kita misalnya tipe seseorang yang nggak bisa untuk beres-beres atau memperbaiki kesalahan, itu bakal berat sekali, ya.
Kita lihat tarotnya. Page of Cups, Seven of Swords. Saat kita sibuk memikirkan ego, kita kan nggak akan benar-benar memikirkan risiko kan. Kita ngerasa kita paling benar, kita ngerasa paling wow, kita paling keren gitu ya. Padahal kita hanya sedang ditutupi oleh smoke atau ilusi di depan mata kita, dan saat ilusi itu hilang, wow, siapa kita? Ibaratnya kita enggak ada maknanya, kita manusia yang terbatas sih ya. Itulah yang seseorang merasa dia sangat berharga, spesial di mata pasangannya ataupun sebaliknya, dan ternyata dia sadari ternyata pasangan dia enggak berpikir seperti hal yang sama dia pikirkan ya. Akhirnya muncullah penyesalan. Nine of Cups, lalu ada Death, ada energi Scorpio, like I said, Queen of Swords. Jadi ya memang justru harus ya hancur dulu, harus sakit dulu, harus kehilangan dulu ya, baru ada proses menghargai. Mungkin kita yang berusaha dengan orang ini ya rasain, siapa suruh dia kayak gitu ya, biar aja dia ngerasain kayak gitu. Namun kok aku ngelihatnya lain ya. Aku ngelihat dari sisi dia sedang memainkan perannya dia ya, untuk men-trigger kamu ya, menjadi sosok yang lebih baik. Hanya aja dia mempunyai peran yang buruk. Dan apakah dia benar-benar buruk? Enggak sepenuhnya kan. That's it. Kita harus melihat energi bukan dari hal yang buruk, bukan lagi dari hal yang negatif, yang positif ya, pesimis, optimis. No, kita harus ngelihat ya, kalau semua ini ya ada ataupun terjadi karena ada izin dan udah rancangan semesta. Beginilah cara semesta untuk membuat kamu lebih baik. Eight of Wands ini caranya semesta untuk berkomunikasi. Aku nggak membenarkan apapun yang dilakukan, no ya. Itu tetap menjadi hak kamu untuk menilai ya. Namun jika kamu ngerasa penilaian kamu itu mutlak, that's it, itu yang menjadi salah ya. Knight of Wands, Two of Wands sih ada penyesalan, kemarahan gitu ya, entah kamu luapin ke dia ataupun dia luapin ke kamu ataupun kamu dengan aku karena mendengar pembacaan ini ya. Berarti ya jika ada emosi yang masih berkecamuk di dalam diri kamu, ada demon Pisces, ini memperlihatkan aku kalau memang kamu belum menyelesaikan PR yang ada dalam hidup kamu ya. Kamu masih cukup sering tertrigger, dan that's it, pelajarannya di sana. Kalau kamu masih sering tertrigger, berarti ada yang masih belum selesai di dalam diri kamu ya. Karena ibaratnya aku di luar energinya kamu, namun kamu bisa tertrigger ya. Padahal aku tidak mengenal kamu, aku nggak tahu kamu siapa ya, kamu tinggal di mana, ibaratnya nggak kenal kamu secara langsung ya. Kok bisa berpengaruh, ibaratnya gitu ya. Three of Wands, karena bukan masalah orangnya yang membuat kamu berpengaruh, namun itu ada memang udah dalam dirinya kita, dalam dirinya kamu. So that's why siapa aja yang mempengaruhi, siapa aja yang men-trigger, itu bakal terus bisa timbul karena ada di dalam diri kamu, bukan di dalam diri orang lain ya. High Priestess, The Emperor. Jadi entah untuk kamu dengan dia di sini ya, yang pastinya kalian yang menjalani hubungan romantisme ini, apa yang menjadi dasar untuk membenci semua ini, apa yang menjadi dasar untuk membenci kehidupan ini atau pemilik kehidupan ini, siapapun ataupun fokus kamu untuk menyalahkan orang sekitar,
hanya membuat kamu tidak belajar apa-apa, ya. That's it. Jadi memang kita harus ngelihat dari berbagai macam kacamata. Ace of Swords, Justice, Strength. Wow, last cardnya ada Strength atau Leo. Ada energi Libra di sini, Pisces juga. Jadi memang penghakiman yang terjadi saat ini adalah buah dari kehidupan kamu yang dulu. Sepertinya kamu juga entah 2 atau 2 juta, 3 juta hidup kamu yang lalu, berapa ratus ribu hidup kamu yang lalu, kamu pun pernah menyakiti orang ini di kehidupan lalu, dan dia harus membayarnya. Kamu harus membayarnya di kehidupan ini dengan dia mendoakan kamu, ataupun sebaliknya, ya. Ini adalah lingkaran karma. That's okay kalau kamu nggak mau percaya akan hal ini, nggak apa-apa. Di sini tugas aku bukan untuk membuat kamu percaya. Aku hanya perlu menyampaikan energi. Mau kamu terima ataupun tidak, it's up to you. Ya. Yang pastinya ada karma besar dari kehidupan masa lalu. Karena aku ngeliat new life ini adalah hidup kamu yang sekarang. Hey, bersama dia. Dan itu memberikan gambaran ke aku kalau kamu dengan dia dulu udah pernah berurusan berkali-kali, bisa dibilang, ya. Dan di kehidupan ini bertemu lagi, ya. Dan di the bottom of the deck ada Six of Cups sih. Dia orang yang bukan orang yang jauh dari hidup kamu dulu. Dia bisa saudara kamu, keluarga kamu, atau siapapun. Atau dia adalah suami atau istri kamu di kehidupan lalu, ya. Kita lihat tarot keduanya. Ada Seven of Wands, Two of Cups, Eight of Cups. Wow, konflik pertikaian ini mengajarkan kalian berdua arti dari cinta dan arti kehidupan, ya, yang memang gak bisa kita benar-benar sadari, kita pahami, ya. Kalau itu sesuai logika kita, sesuai pemahaman kita, belum tentu. Bisa aja itu nggak sesuai. Dan justru itulah maknanya, ya. Karena kalau semuanya masuk logika kita, ya, nggak ada hal yang ibaratnya menjadi kontrol Tuhan dong, ya, kontrol semesta. Queen of Swords, Knight of Pentacles. Ruang untuk pembelajaran kalian berdua memang besar banget, terutama kamu yang diselingkuhin, ya, kamu yang ditinggalkan, kamu yang diabaikan. Itu proses untuk kamu menyadari, ya, karena inilah kehidupan, dan kita nggak tahu kedepannya bakal gimana, dan kita nggak tahu benar-benar pasti dulunya detailnya gimana. Ya, kita hanya menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Four of Cups, dengan kamu mengingat diri kamu sebagai seorang yang pesakitan, ya, gak akan membuat keadaan membaik. Seven of Pentacles, ya, hanya akan membuat kamu makin sakit. Ace of Cups, dan ada Five of Swords, ya. Konflik yang ada di dalam diri kamu juga ada di dalam dirinya dia, hanya bentuknya berbeda. Kamu harus mengalami ibaratnya karma, disakiti dan dikecewakan. Dia harus mengalami karma di mana dia nggak bisa dengan satu orang dan itu sakit. Apakah orang yang seperti ini bahagia? No, aku harus bilang sama kamu, orang yang nggak bisa dengan satu orang itu adalah orang yang sakit banget, ya. Mau lebih sakit dari kita ataupun nggak, namun itu proses yang sakit loh. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngontrol diri dia. The Star, Aquarius, emosinya, pikirannya dia,
ya. Ibaratnya tentang orang di luar dia aja, mengontrolnya. Itu gimana? Dia justru yang dikendalikan oleh emosi, oleh duniawi. Dia yang dikontrol oleh orang ketiga ibaratnya. Ten of Pentacles, dan akhirnya komitmennya yang dia punyalah menjadi korbannya. Ya, kerjaan dan karir dia menjadi taruhannya. Dan last cardnya ada Eight of Swords. Pedang itu bakal menusuk dia lagi. Kalau dia terus-terusan di masa ini, dia bakal dapat karma yang sama juga. Jadi bukan berarti dia menjalani kehidupan yang seperti itu, dia nggak akan mendapat apa-apa. Tentu dia dapat, karena dia membiarkan diri dia terbawa oleh arus, ya, terbawa oleh permainan kehidupan. Dan jika kamu ataupun siapapun ini yang mendengar ini, kamu sadar akan ini dan kamu tidak terbawa oleh permainan kehidupan, that's it, itulah kamu menang akan kehidupan ini. Kamu bakal tahu apa arti kehidupan ini, ya. Two of Swords. Bukan lagi menjadi pesakitan, bukan menjadi orang yang hebat, bukan menjadi hero, ya. Bukan jadi pemenang, bukan jadi yang kalah, bukan jadi loser, winner, no. Kehidupan ya, kehidupan, that's it. Menjalani hidup sebaik-baiknya, ya, tanpa ada kalah, tanpa ada menang. Karena perbandingannya bukan kamu dengan orang lain, namun kamu dengan diri kamu yang sebelumnya di kehidupan lalu, ataupun kamu yang 5 menit yang lalu, atau kamu yang kemarin. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Pisces, ada stop judging and start loving. Wow, bagus banget kartunya ya. Lalu ada be bold, don't be afraid to stand out. Lalu ada nourish your body with high vibing energy. Yap, seperti yang aku bilang, kita nggak bisa menilai kehidupan itu udah pasti gini hitam terus putih terus atau abu-abu aja, no. Setiap sisi pasti ada dua sisi. Jadi entah sisi yang kiri kamu ambil, kiri pun ada sisi kirinya lagi dong, kanannya lagi kan. That's it, itulah kehidupan. Ya, tetap jadi diri kamu yang terbaik, ya. Jaga kesehatan jiwa kamu, mental kamu, ya. Untuk tetap memberikan yang terbaik, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, asumsi yang berlebihan terhadap kehidupan, terhadap semesta, terhadap orang yang nyakiti kamu. Itu hanya akan bikin kamu makin sakit, ya. Dan cobalah untuk belajar cinta, kasih sayang. Yes, dia menyakiti kamu, dia mengecewakan kamu, of course itu menyakiti kamu. Namun bukan berarti kamu membiarkan itu tinggalkan dalam diri kamu, menjadi kesakitan, ya. Maafkan dia untuk kehidupan yang lebih baik, ya. Agar apa yang harus selesai di kehidupan ini, selesai di kehidupan ini, tidak akan lanjut di kehidupan nanti. Itu poinnya, ya. Okay, that's it, Pisces. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye-bye. Jaga kesehatan ya.